Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue ada di Samsat Bekasi ya untuk pengurusan biaya balik nama. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masuk ke cek fisik dulu sih. Dari pintu masuk udah langsung diarahkan ke cek fisik. Itu nanti akan dicek fisiknya ya. Untuk tahap selanjutnya nanti gue kasih tahu lagi apa yang harus dilakukan. Di sini kita siap-siapin aja semua persyaratan PPKB, KTP, STNK dan macam-macam ya. Di proses cek fisik itu kalian bakal ada orang yang akan mengecek ya. Jadi ini tips ya. Tips kalian kalau masuk cek ruangan cek fisik itu berupa gapura aja sih sebenarnya. Itu mendingan kalian dinginin dulu kendaraan kalian, mobil, motor, dinginin dulu lah. Dan jangan kotor ya. Jadi sebelum masuk Samsat, usahakan kendaraan kalian tuh jangan kotor-kotor. Udah dicuci dulu. Apalagi kalian harus tahu di mana letak nomor mesin dan nomor rangka ya, untuk memperlancar proses. Dan kalau bisa, kalau di nomor rangka dan nomor mesinnya kotor, itu bersihkan dulu. Jadi pas proses cek fisik itu lancar dan gak diomelin. Nah, pengalaman saya langsung masuk ke ruang Samsat, langsung masuk cek fisik, itu mobil dalam keadaan panas gitu ya. Walaupun antri, mobil saya nyalakan, itu salahnya dan saya diomelin. Mestinya kalau misalnya dalam keadaan antri, kita matiin aja mobilnya untuk mendinginkan mesin ya. Karena nomor mesin ada di mesin gitu ya. Ketika dicek fisik, saya diomelin. Wah, ini harusnya dimatiin dulu, mesin ini panas banget mas, dia bilang gitu. Ya, itu sebagai tips ya, supaya jangan ada gangguan. Kalau misalnya yang ngecek fisik lagi keadaan tidak baik, mungkin kita bakal diomelin dan suruh balik lagi, mungkin mengulang dari antrian gitu ya. Jadi itu sih tips saya ya. Lalu di cek fisik kalian bakal dikasih formulir dan ditempelin solatip kertas yang ada nomor rangka kita ya. Di atas tuh langsung ditempelkan di formulir itu ya. Dia ngisi formulir baru diserahkan ke kita. Itu nggak ada biaya ya. Itu nggak ada biaya. Jadi setelah itu kalian harus fotokopi tuh formulir ya. Formulir harus difotokopi. Berikut fotokopi dari BPKB lama kalian. Itu difotokopi juga. Terus sama fotokopi STNK lama, sama yang penting itu kwitansi pembelian mobil ya. Kalau misalnya kalian nggak punya kwitansi pembelian mobil, kalian bisa beli di sana. Beli di tukang fotokopi ya. Jadi mereka menjual kwitansi dan materai dan mereka bisa nulisin harga mobilnya, kalian boleh di situ. Jadi udah itu difotokopi semua, di staples, minta di staples sama KTP, jangan lupa ya. KTP kita ya, bukan KTP pembeli lama. Itu enggak kalau BBN itu enggak pakai fotokopi pemilik lama. Jadi cukup fotokopi kita ya, fotokopi sebagai pemilik baru. Setelah itu itu difoto di staples. Kalian masih di area samping gedung Samsat, itu ada lagi namanya ruang pendaftaran cek fisik ya. Jadi kalian masukin berkas itu ke ruang pendaftaran cek fisik, diserahin, nanti nunggu antrian, bakal dicek, di stempel dan lain-lain, baru kalian dipanggil lagi. Itu prosesnya lumayan lama karena kita ngantri sama orang itu ada, mungkin waktu itu saya ada 100-an orang gitu ya. Jadi lumayan lama, hampir 1 jam di situ. Setelah itu udah kalian ambil bekas, kalian nggak diarahkan sih, kita nyari sendiri, kita nanya-nanya sendiri. Kita harus ke ruang progresif, masih di samping gedung Samsat ya. Ruangannya dia berupa ruangan kayak tenda-tenda gitu. Nah, kita masuk situ untuk cek progresif kendaraan. Jadi mungkin kalian yang punya kendaraan 2, 3, 4 itu bakal kedeteksi itu, tapi saya nggak perhatiin. Saya hanya masukin dokumen, langsung dipanggil, dikeluarin lagi dokumen itu. Entah dicap apapun saya nggak cek. Jadi setelah keluar dari ruang progresif, lalu kalian harus ke ruangan utama. Jadi masuk ke pintu depan ruangan Samsat, kalian harus masuk ke dalam gitu ya. Dan karena dalam kondisi COVID,
Kalian harus disediakan ruangan untuk cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh, dan itu ketat banget ya. Dan kalian harus sendiri ya. Jadi cuma satu orang yang mengurusi dokumen. Kalau misalnya kalian ada yang mendampingi, kalian bakal disuruh keluar gitu ya. Nggak boleh masuk gitu ya. Ada tempat di tenda itu tempat penunggu orang yang mendampingi gitu ya. Jadi kalian masuk sendiri, langsung diarahkan ke loket 2. Nah, saat itu saya loket 2 ya. Di loket 2 saya serahkan dokumen, langsung dicek. Saat itu juga ternyata saya nggak bisa proses hari itu. Jadi kemungkinan karena itu hari Jumat, udah mau sholat Jumat, udah sekitar jam 11-an. Itu akhirnya saya dikasih jadwal itu hari Selasa, dan dokumen dimasukkan ke Samsat, ditinggal di Samsat. Jadi saya cuman dikasih BPKB asli dan jadwal untuk hari Selasa depan. Nah, singkat cerita saya balik lagi Selasa depan ke ruangan itu, langsung ke ruangan utama. Langsung ke ruangan utama, saya ambil dokumen saya di loket 2 dan udah selesai pengecekan, langsung diarahkan ke loket 10 untuk pengecekan pembuatan STNK baru ya. Untuk pengecekan pembuatan STNK baru saya masukin ke ruang loket 10. Kita tunggu, langsung dipanggil lagi di loket 9. Diserahkan berkas kita dan kita harus membayar. Di situ udah tertera biaya-biaya yang harus kita bayar ya. Jadi pembayaran di tempat lain nggak ada, hanya satu itu ya. Jadi pembayaran bagus sekali, ini cuma satu kali aja langsung udah ada nilainya di situ. Jadi kita bisa siapkan uang dulu, baru menuju loket 11. Nah, adanya di samping loket 10, dan itu ruang pembayaran ya. Jadi kita udah dapat bondnya beserta berkas, kita serahin ke ruang kasir pembayaran, kita bayarkan semuanya. Jadi cukup sekali aja pembayaran ya. Jadi setelah itu kita nggak nunggu lagi, langsung dikasih nomor urut atau apa gitu, semacam kwitansi gitu untuk menunggu pembuatan STNK. Jadi kita nunggu pembuatan STNK, dipanggil kira-kira lumayan lama juga, 1 jam karena banyak gitu ya. Lalu dipanggil, kita udah langsung dapat STNK baru ya, atas nama kita gitu ya, bukan atas nama orang lain. Lalu saya keluar dari ruangan utama Samsat ya, untuk mengambil plat nomor, karena plat nomor baru ya. Jadi plat nomor baru kita harus ambil, itu adanya di belakang gedung Samsat. Itu ada kantin, nah itu adanya di samping kantin. Nah, syarat pengambilan plat nomor itu STNK asli ya. STNK asli kalian taruh di situ, langsung kalian nanti disuruh nunggu untuk pembuatan plat nomor. Karena itu sistemnya nggak langsung dibuat ya. Jadi maksudnya nggak tersedia langsung, harus dibuat dulu. Jadi kalian nunggu kira-kira 30 menit, nanti dipanggil, lalu diserahkan juga STNK aslinya ke kita, dibalikin lagi ya. Nah, setelah itu saya agak bingung ya. Loh, ini kok kenapa BPKB masih BPKB lama gitu ya. Terus setelah tanya-tanya, ternyata pembuatan BPKB baru itu enggak di Samsat Bekasi, bro. Ya, pembuatan BPKB baru itu tidak di Samsat Bekasi. Saya diarahkan untuk ke Komdak Jakarta, yaitu sekitar kawasan SCBD. Jadi ini membuat saya bingung juga ya, walaupun ini jadi saya harus meluangkan waktu 3 hari ya. Kalau kalian kalau misalnya datangnya pagi-pagi mungkin bisa 2 hari ya. 1 hari di Samsat Bekasi, 1 hari di Komdak untuk pengambilan BPKB. Tapi untuk pembayaran semua cuma 1 kali ya, di pas pembuatan STNK aja ya. Tapi untuk yang BPKB beda lagi, memang di Komdak, dan kalian harus bayar juga. Singkat cerita, saya ke Komdak. Berkas yang kalian harus sediakan adalah BPKB asli ya.
Terus fotokopi BPKB yang lama nih ya, BPKB yang lama, sama fotokopi kwitansi pembelian ya, kwitansi pembelian, terus sama berkas cek fisik. Nah, berkas cek fisik itu bakal balik lagi ke kita ya, bakal balik lagi ke kita, itu pasti diserahkan juga berkas cek fisik sama fotokopi KTP kita ya, dan KTP semua yang asli juga dibawa ya, dan itu harus atas nama yang punya ya. Kalau misalnya bukan atas nama kalian, kalian harus bikin surat kuasa kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang sangat ketat sekali sekarang. Jadi mungkin harus bikin surat kuasa kalau atas namanya orang lain gitu ya. Dan di situ kita diarahkan untuk mengambil nomor urut ya, nomor urut. Setelah nomor urut dikasih, kita masukkan juga kita nunggu sampai nomor urutnya dipanggil, kita serahkan berkas kita. Setelah serahkan berkas kita diarahkan ke pembayaran. Adanya di loket semacam gerai BRI gitu. Nah, kita melakukan pembayaran di sana. Setelah itu kita suruh nunggu untuk pengambilan BPKB baru, dan itu lumayan lama. Jadi intinya semuanya harus dilakukan pagi-pagi ya. Karena kalau enggak pagi-pagi banget itu bakal nggak bisa hari itu juga jadi. Mungkin kalian bakal balik lagi gitu ya. Jadi diusahakan kalian kalau mau ngurus seperti ini pagi-pagi, karena orang yang bikin balik nama, terus perpanjangan, STNK hilang dan lain-lain, pengurusannya di sini semua. Dan ini juga sekaligus saya mengkritik juga ya. Emang udah bagus ya, tidak ada yang namanya calo di dalam itu, tidak ada yang namanya calo. Tapi kalau prosesnya lama begini, orang-orang yang bekerja itu bakalan berkeberatan. Kita mungkin harus 3 kali kita izin untuk mengurus seperti ini, dan itu sangat berpeluang calo untuk mengurus ini. Dan di dalam situ memang banyak calo ya, pengurusan banyak calo, tapi mereka tidak menawarkan di Samsat itu, mereka nggak berani. Jadi kalau calo itu mainnya di luar semua sekarang. Jadi ya mungkin worthless juga ya, karena ini sangat menyita waktu ya. Saya aja sampai 3 hari. Jadi kalau misalnya orang yang bekerja mungkin udah nggak bisa ngurusin seperti ini. Dan kritik saya mungkin udah bagus, alurnya udah lumayan nggak terlalu rumit. Tapi yang jelas banyak waktu yang kita tersita hanya untuk mengisi formulir dan lain-lain. Nah, ini harusnya udah bisa dibikin secara online ya. Jadi kalau dari rumah kita udah online, kita udah ngisi, kita tinggal ngeprint di sana, kita tinggal ngasih formulir yang udah di print data-data kita. Jadi pengecekannya prosesnya lebih sedikit menurut saya gitu ya. Jadi seharian itu mungkin bisa kelar lah di Samsat Bekasi itu ya. Dan satu lagi, kenapa saya juga bingung ya, kenapa ini kan kota Bekasi, kenapa BPKB saya tetap harus ngambil di Polda ya, di Komdak maksudnya ya, harus ngambil di Komdak Jakarta. Apakah di provinsi lain atau daerah lain memang seperti itu prosesnya? Nggak mungkin kan mereka ngambil di Komdak juga kan, misalnya di Kalimantan atau apa. Nah, saya nggak tahu nih di Bekasi kenapa kita harus tetap masih ngambil BPKB di Komdak Jakarta gitu ya. Dan itu sangat menyita. Kenapa nggak di Samsat Bekasi aja kita ngambil gitu kan? Saya juga masih dalam tanda tanya itu, mungkin teman-teman bisa jawab itu. Jadi overall semuanya sebenarnya bisa dilakukan sendiri tanpa calo, dan keuntungannya mungkin bakal lebih murah dan kita tahu prosesnya. Kalau kita udah tahu prosesnya, kemungkinan gak gampang banget ya. Yang penting kita pagi-pagi aja jalannya. Nah, kalau masih seperti ini, pengurusannya masih berapa hari, kemungkinan calo itu masih banyak lah. Ini bukan untuk mencegah orang menjadi calo ya. Calo itu juga pasti sangat dibutuhkan. Saya kebetulan lagi ada waktu aja. Mungkin kalau saya bekerja juga, mungkin next waktu saya ganti nama atau apapun, saya juga males lah 3 hari ngurusin seperti ini. Mendingan saya kasih uang lebih ke calo untuk ngurusin ya gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih simpel lagi. Jadi orang untuk meluangkan waktu pembuatan berkas seperti ini nggak terlalu menyita waktu ya.
Oke, gitu aja pengalaman gua mengurusi bea balik nama di Komdak di Samsat Bekasi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.